Selamat datang channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG ditutup naik 0,06% ke angka 6.711. Dan video ini saya coba menganalisa satu emiten yang ada rencana untuk melakukan stock split sahamnya. Bagaimana potensi saham ini ke depannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama akan saya analisa adalah saham MAPA. Saham MAPA hari ini masih lanjut naik 3% lebih ke harga 5.675. Bisa kita lihat di grafik secara tren MAPA saat ini trennya masih bergerak uptrend. Dan jika kita perhatikan saat ini mengetes resisten di 5.800. Jadi secara tren memang MAPA masih bagus trennya. Beberapa kali masih mengetes garis EMA 50 dan bisa rebound kembali. Dan garis MACD pun bisa kita lihat saat ini masih terus bergerak naik. Dan hari ini kalau pemberitaan bahwa MAPA akan melakukan stock split. Bisa kita baca sekilas, rencana akan melakukan stock split dengan rasio 1:10. Tapi untuk jadwalnya bisa kita lihat, rencananya akan dilakukan apabila mendapatkan persetujuan dari RUPS pada tanggal 20 Juni tahun 2023. Jadi minimal masih 1 bulan lagi untuk mendapatkan persetujuan. Dan jika kita perhatikan broker summary, kenaikan 3% lebih hari ini malah ada distribusi dan asing 3 hari terakhir mulai keluar dari saham MAPA. Jadi ini yang membuat saham MAPA saat ini harus hati-hati karena candle hari ini ada shadow ke atas yang lumayan panjang mengetas resisten 5.800 dan masih gagak break. Walaupun secara tren saat ini masih oke, tapi saya lihat apabila minggu ini MAPA kembali naik mengetas 5.800 masih gagak break, MAPA saya lihat masih ada potensi untuk kembali menuju support di sekitar 5.300. Jadi untuk teman-teman sudah berhasil dapat di harga bawah di sekitar 4.800 sampai 5.000. Saat ini menurut saya masih sangat layak untuk di hold walaupun ternyata minggu ini MAPA masih kesulitan untuk break 5.800. Tapi untuk teman-teman yang saat ini baru mau entry karena saat ini mengetes resisten 5.800 masih gagak break, paling aman menurut saya adalah wait and see. Apabila bisa dapat di sekitar 5.300 sampai 5.400 itu akan lebih oke. Jadi paling aman adalah wait and see. Apabila ternyata masih gagak break, tunggu kembali di sekitar 5.300 sampai 5.400 untuk entry-nya. Dan MAPA jika kita perhatikan di atas resisten 5.800 ada resisten di 6.000. Jadi apabila berhasil break 5.800 tetap harus hati-hati karena ada resisten berikutnya yang lumayan dekat di 6.000. Sebelum saya lanjut analisa saham berikutnya, saya ingin memberikan sedikit informasi bahwa saat ini channel YouTube Trading for Better Life sudah mempunyai fitur membership. Jadi fitur membership ini apabila teman-teman mau join bisa tekan tombol join ini. Bisa kita lihat di sini. Cukup dengan 29.900 atau 30.000 per bulan, teman-teman akan menjadi bagian atau member dari channel YouTube Trading for Better Life. Jadi teman-teman bantu mensupport channel ini. Dan dengan menjadi member, teman-teman akan mendapatkan live streaming setiap hari Minggu pada jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa pelajari di video ini. Sekarang saya akan coba update lagi saham UMVR yang bisa kita lihat hari ini masih naik 2% lebih ke 4.500. Jadi minggu lalu memang UMVR sudah saya analisa pada saat mengetes garis EMA 150. Karena memang UMVR secara teknikal saat ini sudah mulai membaik walaupun memang saat ini belum terkonfirmasi uptrend karena memang masih harus break resisten di EMA 150 di sekitar 4.490 sampai 4.500. Tapi ini memang masih menarik untuk masuk ke watchlist karena apabila berhasil break UMVR akan mulai uptrend. Dan jika kita perhatikan satu minggu terakhir ini memang UMVR masih kesulitan untuk naik di atas garis EMA 150, beberapa kali dites gagak break. Tapi setiap kali belum sempat menyentuh garis EMA 50 yang saat ini sekitar 4.390, UMVR sudah bisa rebound kembali. Jadi secara teknikal jika kita perhatikan saat ini memang mulai ada tanda-tanda reversal. Apalagi sudah mulai terbentuk pola double bottom. Jadi tetap UMVR menurut saya masih layak masuk watchlist karena secara teknikal, secara trend masih oke, walaupun masih sideways. Tapi masih kuat berada di atas garis EMA 50. Tinggal kita pantau apabila berhasil break garis EMA 150 menurut saya UMVR menarik untuk coba entry.
Jadi untuk yang belum sempat entry, saat ini bisa wait and see. Apabila minggu ini terkonfirmasi break harga 4.500, menurut saya bisa coba entry dan hold saja selama garis EMA 150 tidak terlewati, karena secara tren akan mulai membaik, akan mulai uptrend dengan target terdekat jangka pendek apabila berhasil break 4.500 itu di sekitar 4.600. Sedangkan untuk teman-teman sudah berhasil dapat pada saat break garis EMA 50, itu akan lebih oke lagi, karena UMVR apabila teman-teman dapat di sekitar 4.300 atau malah di bawahnya di sekitar 4.000-an, saat ini masih layak untuk di hold selama masih kuat berada di atas garis EMA 50. Jadi apabila ternyata kita pantau minggu ini UMVR beberapa kali mengetes garis EMA 150 ternyata masih gagal break dan mulai melemah, selama masih kuat berada di atas garis EMA 50, UMVR masih bisa di hold. Jadi tidak perlu melakukan take profit dulu. Mayora bisa kita perhatikan saat ini juga secara tren mulai uptrend setelah sebelumnya sempat sideways karena masih tertahan di 2.700. Jadi memang secara tren jangka menengah sebenarnya Mayora trennya masih bergerak uptrend. Tapi 1 bulan terakhir ini sempat sideways karena tertahan di 2.700. Setiap kali mengatas 2.700 bisa kita lihat Mayora gagal break, beberapa kali turun mengatas garis EMA 50 dan masih bisa bertahan dan rebound. Dan 1 minggu terakhir ini Mayora berhasil naik di atas 2.700 dan saat ini mengetes resisten berikutnya di 2.800. Dan hari ini Mayora memang turun 1% lebih ke 2.780. Tapi secara tren ini masih oke. Dan garis MACD pun bisa kita lihat saat ini masih terus bergerak naik. Untuk Mayora, jika kita perhatikan penurunan 1% lebih ini ada distribusi dan asing juga terlihat masih terus distribusi. Dan untuk UMVR tadi belum sempat kita lihat, bisa kita lihat untuk broker summary-nya. UMVR kenaikan 2% lebih ini ada akumulasi dengan jumlah yang lumayan besar dan asing juga masih masuk akumulasi. Ini yang membuat UMVR menurut saya menarik untuk coba dipantau karena ada akumulasi dan saat ini mencoba untuk break resisten kuat EMA 150. Jadi apabila UMVR berhasil break, maka secara tren akan mulai bergerak trend. Dan untuk Mayora hari ini memang terkena koreksi karena gagal break 2.800, tapi untuk yang belum sempat entry menurut saya masih bisa pantau. Dan paling aman adalah tunggu kembali di sekitar 2.700 untuk entry-nya. Karena saat ini masih gagal break, saya lihat masih ada potensi terkena koreksi menuju 2.700. Apabila kita pantau Mayora mengetes atau mendekati 2.700 masih bisa bertahan dan rebound, menurut saya masih bisa coba entry untuk swing trade dengan target jangka pendek di 2.800. Atau hold saja selama garis EMA 50 tidak terlewati, karena selama masih kuat di garis EMA 50 yang saat ini sekitar 2.630, Mayora secara tren masih sangat layak untuk di hold dan masih ada potensi untuk break 2.800 dan lanjut naik menuju 2.900 sampai harga 3.000. Jadi saat ini memang target terdekat di 2.900, tapi target lebih jauhnya lagi di 3.000. Selanjutnya saya akan coba update lagi saham Kalbe yang bisa kita lihat saat ini juga masih mencoba untuk naik kembali di atas garis EMA 50. Jadi jika kita perhatikan 1 minggu terakhir ini juga memang Kalbe beberapa kali mencoba untuk naik di atas garis EMA 50. Harga sempat berada di atas garis EMA 50, tapi ingat ini belum terkonfirmasi break. Dan hari ini juga walaupun naik 1% lebih, ini menurut saya pribadi juga belum terkonfirmasi break karena masih ada shadow yang menyentuh garis EMA 50 yang saat ini di sekitar 2110. Tapi secara teknikal Kalbe juga masih sangat layak untuk di hold karena bisa kita lihat sempat turun di bawah garis EMA 50, tapi setiap kali mengetes garis EMA 150 Kalbe masih bisa bertahan. Dan apabila besok terkonfirmasi Kalbe berhasil break garis EMA 50 ini, maka Kalbe berpotensi untuk mulai uptrend lagi untuk tren jangka pendeknya dan ada potensi naik menuju target terdekat di 2.200 sampai 2.250. Dan jika kita perhatikan harga 2.250 ada resisten yang lumayan kuat. Jadi apabila ternyata mengetes resisten ini masih gagal break, menurut saya pertimbangkan untuk take profit. Dan garis MACD jika kita perhatikan saat ini mulai bergerak naik. Dan untuk Kalbe jika kita perhatikan kemarin ada ex-date dividend, tapi Kalbe tidak terkena dividend trap. Dan dari data broker summary jika kita perhatikan kenaikan 1% lebih ini masih ada akumulasi, tapi asing memang 1 minggu terakhir ini terlihat melakukan distribusi. Jadi Kalbe menurut saya juga masih menarik untuk dipantau karena
saat ini mencoba untuk break garis EMA 50. Jadi walaupun hari ini tidak ada akumulasi besar, tapi candle menurut saya lumayan solid hari ini walaupun ada shadow ke bawah. Jadi masih ada potensi untuk break garis EMA 50 dan lanjut naik ke 2200. Jadi untuk teman-teman sudah berhasil beli di harga bawah di sekitar 2050 atau sekitar 2030, saat ini masih bisa hold. Yang untuk belum sempat entry dan pingin coba entry, menurut saya bisa tunggu kembali di sekitar 2100 sampai 2110 untuk entry-nya. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.